Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Melin Official. Di video sebelumnya saya sudah mereview salah satu multimeter ya, multimeter digital ini mereknya Zoyee dan tipenya ZT102R. Jadi untuk video kali ini saya akan jelaskan cara penggunaannya ya, mulai dari auto sampai dengan miliampere. Untuk yang pertama ini kita gunakan auto ya. Jadi auto ini dia untuk mengukur, nanti ngebaca sendiri dia mulai dari voltase dan sampai ohm. Pertama kita pasang dulu kabel. Untuk kabel hitam seperti biasa taruh di yang common. Kemudian kabel merah ini ditaruh di yang ini ya, voltase, ohm, Hz, kapasitansi dan lain-lain. Kalau yang ini dia dikhususkan untuk mengukur maksimalnya 10 ampere ya, mengukur arus listrik, jadi maksimal 10 ampere. Jadi kita pindahkan ke yang auto, dia otomatis ngebaca ya. Contohnya seperti ini, kita akan ukur tegangan listrik AC. Kemudian dia akan ngebaca AC 232 volt ya. Itu di keterangan di displaynya AC 232 volt. Tadi dia langsung ngebaca bahwa ini sedang mengukur tegangan AC. Kemudian untuk contoh selanjutnya kita gunakan untuk mengukur baterai ini ya. Baterai ini jadi auto ini tegangan listriknya DC ya, seperti aki. Maka dia akan mengebaca langsung DC 9,82 volt ya, otomatis. Ini auto, ini otomatis ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita pindahkan ke yang V. Ada tulisan V, ini ada V, AC, DC, HZ persen ya. Jadi pertama kita gunakan untuk mengukur tegangan listrik AC. Ini kabel merah masih standby di sini yang volt. Ini tegangan AC, tegangan yang dari PLN ya, yang ada di colokan rumah. Ini masih di DC, kita ganti dulu dengan pencet select. Ini AC ya, AC volt. Dua 231,8 volt AC ya. Jadi kalau AC, tegangan listrik AC itu biasanya dia naik turun, cuma nggak banyak sih, jadi nggak stabil ya. Selanjutnya kita gunakan untuk mengukur Hz atau frekuensi ya. Contohnya mengukur frekuensi dari tegangan listrik ini. Tadi frekuensinya yaitu 50 Hz. Frekuensi tegangan listrik AC ini 50 Hz ya. Kemudian next kita select, masih posisi di sini ya, select lagi. Ini persen saya juga kurang tahu, ganti lagi. Nah ini DC volt, jadi untuk mengukur tegangan listrik DC ya. Kita gunakan baterai yang tadi. Ini untuk yang plus, di plus ini kita taruh di kabel merah, dan yang hitam ini di yang ini. Seperti ini dia ngebaca 9,84 volt DC. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya ini, nah ini digunakan untuk mengukur milivolt ya, untuk atau voltase yang kecil, mili. Cara pemakaiannya seperti tadi. Jadi langsung saja kita pindahkan lagi ke yang ini, yang ohm. Jadi yang pertama kita pakai yaitu ohm, untuk mengukur ohm atau resistensi. Oleh karena itu kita akan gunakan resistor ini ya untuk diukur hambatannya. Untuk kabel merahnya udah masih standby di ini yang ada logo ohm ya.
Oke, hasil pengukurannya 0,982 kilo ohm. Tadi kalau digenapkan itu jadi 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Jadi perbandingannya itu 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm ya. Oke, kemudian kita ganti lagi, pencet select. Ini digunakan untuk mengukur dioda ya. Sama ini ada logo buzzernya. Kalau kita tempelkan seperti ini, dia akan menimbulkan bunyi atau suara ya. Kita akan gunakan dioda ini untuk diukur. Oke, menunjukkan angka ya, jadi dioda ini masih berfungsi. Langsung kita ganti lagi. Ini auto nanofarad, jadi ini digunakan untuk mengukur kapasitansi ya. Biasanya digunakan untuk mengukur kapasitor. Jadi kita akan gunakan kapasitor ini untuk diukur berapa faradnya. Jadi hasilnya menunjukkan 1,2 mikrofarad ya, ini logonya mikrofarad. Ini kapasitor ini memiliki farad ya, kapasitansi yaitu 1,2 mikrofarad. Ini sesuai sama yang di sini ya, ini 1,2 mikrofarad. Oke, langsung kita ganti lagi. Nah, ini sudah kembali seperti awal tadi. Jadi kita pindahkan lagi selektornya. Ini untuk HZ untuk pengukuran frekuensi tegangan listrik ya. Ini caranya sama seperti yang tadi yang ada di sini dengan satuan HZ. Ini kita ganti. Ini untuk persenannya saya juga kurang tahu. Jadi ini cuma bisa dipakai untuk mengukur HZ dan persenannya. Dan yang selanjutnya ini digunakan untuk mengukur arus listrik ya, atau ampere, AC dan DC. Jadi saya akan gunakan lampu ini ya untuk diukur arus listriknya atau ampernya. Tapi karena ini udah diketahui bahwa ini tuh masih di bawah 600 miliampere, jadi kita gunakan yang ini aja, yang MA. Ini MA. Ini bisa digunakan untuk mengukur arus listrik AC dan DC. Ini kalau MA masih di sini ya. Kalau selektornya masih MA, kabel merahnya masih di sini. Kalau pakai yang ampere, kabel merahnya pindahkan ke sini ya. Jadi yang ampere ini digunakan untuk arus listrik di atas 600 miliampere sampai 10 ampere ya. Kalau yang ini miliampere dari 0 ampere sampai 600 miliampere. Rangkaiannya seperti ini. Jadi ini yang dari sumber listrik ya. Salah satu yang dari sumber listrik ini masukkan ke kabel yang merah, digabung. Ini kita pakai lastop ya, untuk sekedar untuk mengukur aja. Oke, seperti ini sudah terpasang. Kemudian yang kabel tester yang hitam ini dipasang di kabel yang ke lampu ya. Kita tutup agar aman karena ini tegangan AC. Struknya juga lumayan ya. Jadi kabel yang dari power ini ada dua, yang satu masuk lewat kabel merah untuk dibaca berapa arus listriknya. Kemudian yang keluaran hitamnya ini yang meneruskan ke lampu ya. Untuk kabel power yang satunya lagi ini ke salah satu kabel yang ke lampu ya. Oke, ini udah di MA, kemudian MA. Dan ini karena kita akan mengukur tegangan ampere AC, kita ganti ke yang AC. Saya select.
Ini udah standby di AC ya, jadi langsung saja kita colokkan ke sumber listrik. Oke, lampu sudah menyala, beban listriknya sudah menyala. Untuk multimeternya ngebacanya 205 mA ya, 205 sampai 206 mA. Jadi seperti itu caranya. Ini salah satu kabel yang dari sumber listrik ini dipasang di kabel merah ini untuk masuk ke multimeternya untuk dibaca ampernya, kemudian keluarannya ini masuk ke salah satu kabel yang menuju lampu, dan kabel yang satunya lagi yang dari sumber listrik langsung ke lampu ya, disambungin ke lampu. Seperti itu caranya. Kita lepas lagi ya karena sudah selesai. Oke, sudah semua ya. Untuk pengukuran ampere DC hampir sama seperti itu. Salah satu kabelnya digabung, kemudian kabel satunya lagi dilangsungin. Kabel satunya untuk dimasuk ke multimeternya untuk dibaca ampernya, kabel satunya lagi yang langsung ke beban ya, atau beban listrik. Seperti itu caranya. Mungkin seperti itu aja ya. Jadi kalau ada kesalahan atau kekurangan boleh di komen saja, untuk bahan evaluasi saya juga, karena saya sama belajar ya. Dan saya mohon dukungannya ya, dengan cara like, subscribe, dan share ya, agar channel kami bisa lebih berkembang dan menghasilkan gambar yang lebih jernih dan suara yang lebih bagus ya. Oke, mungkin seperti itu aja dari saya. Untuk yang sudah mendukung channel saya, semoga diberikan rezeki yang berlimpah dan yang terutama yaitu kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.